Bismillah, oke teman-teman, kita langsung aja ya. Untuk tugas kali ini kita akan bahas sedikit dari buku tentang gua. Oke, di sini pertama, apa filosofi dari dream book ini? Kenapa pakai warna hitam gitu? Kenapa pakai kacamata? Karena kacamata ini pertama dia menggambarkan bahwasanya gue menatap masa depan, bro. Di balik kacamata itu gue menatap masa depan gue yang cerah gitu. Kemudian kenapa warna hitam? Ya, karena kacamata ini warna hitam gitu. Sesuaiin aja. Ini ada makna di balik itu, tapi nanti kita jelaskan di kelas. Kemudian teman-teman, di sini identik dengan gua lah ya, nama, kemudian calon orang sukses insya Allah ya. Paling akan kasih calon juga insya Allah sukses ya, amin. Terus di sini kita ada tentang about me. Nama aku Muhammad Fikri Alfala. Dari kecil udah di Bandung terus, tapi qadarullah SMP pindah ke Tasik, SMA pindah ke Solo, tapi hati juga tetap Bandung, tetap Persib nih. Persib. Nah, Bandung bagiku adalah separuh jiwa, Persib selalu di dada, Bandung bukan sekedar kota bro, tapi Bandung adalah separuh hati gua. Kemudian ini adalah my family, keluarga gua, ini adik gua, ini ada gua SMP, ada beberapa keluarga, ada gua sama adik gua, ini waktu SMP juga, ini waktu di Curug, ini adik gua nih mau tadi berenang, ini waktu berenang dulu. Terus, oh iya, dan gua lupa, tema dari dream book gue ini Kanvanian. Kanvanian tuh diserap dari Kanva sama Nian. Nian tuh dari mana sih? Jadi gue tuh penggemar berat Viera ya, karena lagu-lagunya keren gitu. Nah, Viera nyebut fansnya dengan Vieranian. Gue maknain lah Vieranian itu orang-orang yang suka sama Viera lah, lagu-lagunya Viera, orang-orang Viera gitu. Makanya ini kenapa Kanvanian? Karena ini desainnya desain Canva banget, termasuk ya gue termasuk suka Canva lah. Nah tapi kita nggak di print, kita bikin pakai kayak buku-bukuan gitulah, pakai ini disebutnya Canvanian. Oke lanjut teman-teman, di sini ada family sedangkan support system. Jadi support system aku itu dari kecil udah ada keluarga. Nih, ada kata-katanya, nggak usah sebutin lah, malu ya. Terus nah ini ada riwayat pendidikan. Gua sekolah dulu di SD Unaswa dekat rumah, SMP di Himalatul Quran, SMA di Darus Syahadah. Kemudian gue juga pernah punya pengalaman kerja sama mami. Nah ini hobi gue guys. Hobi gue pertama ada main bola, futsal. Kemudian yang kedua ada naik gunung, alam, masuk gendera juga gue. Kemudian foto juga gue hobi, modif motor. Nah ini foto-foto sama teman-teman nih, mantap insyaallah berjuang bersama kita ya di IPA guys. Riwayat organisasi, dulu di SMP ikut organisasi, sempat jadi bagian bahasa dan jadi ketua OSIS. Di masuk SMA karena di Jawa perlu adaptasi, jadi ketua humas pernah, wakil bagian kebersihan sama anggota Kominfo. Terus kemarin ada event KBM Samarda, jadi kabit crowd control yang menjaga kayak keamanan gitulah. Di sana sebutnya crowd control. Kemudian apa lagi guys? Kemudian sedikit prestasi di sini. Sebenarnya prestasi tuh apa ya? Banyak yang nggak ditulis. Jadi di sini ada sedikit aja lah, cuman dulu termasuk tiga wisudawan terbaik di SMP, menyelesaikan target. Kemudian pokoknya 3 wisudawan terbaik dah dapat sertifikat dari RCTI. Terus juga dapat Slayer, itulah namanya pokoknya. Alhamdulillah. Kemudian di sini kelebihan kekurangan bisa nanti dibaca, saya malas jelasinnya. Kemudian idola setelah Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh Islam lainnya ada Cristiano Ronaldo. Kenapa? Karena beliau sangat memotivasi dari hidupnya yang menjadi tukang sampah, bukan tukang sampah, tukang sapu-sapu jalan, hingga bisa membantu orang-orang, hingga bisa terkenal dan famous, punya banyak dari harta baik, dari akhlak baik. Kemudian beliau tuh Ronaldo itu dia punya duit banyak tapi nggak
egois dalam makainya, kemudian juga nggak ya hedon banget. Terus dalam masalah cewek juga Ronaldo nggak nggak kayak Lamine Yamal banget gitu ya, punya duit dikit langsung sana sini. Ronaldo enggak, Ronaldo setia. Itulah nilai kuatnya Ronaldo setia. Walaupun beliau belum nikah ya, Ronaldo belum nikah, tapi udah punya anak, tapi Ronaldo setia. Kemudian Ronaldo juga bisa beradaptasi di tim manapun. Jadi di dunia sepak bola itu cara bermain di setiap klub, di setiap liga itu beda. Apalagi misalkan umur dan teman-teman. Tapi Ronaldo ini dia bisa konsisten, dia tahu cara beradaptasi dan bersinar di klub tertentu dan di liga tertentu. Jadi Ronaldo dari awal masuk Liga Inggris udah bisa bersinar, beradaptasi cara mainnya, pindah ke Liga Spanyol, adaptasi, tahu caranya, tahu mainnya bagusnya di mana, kayak gimana. Pindah lagi ke Liga Italia juga tahu caranya, bersinar juga. Pindah lagi ke Liga Inggris juga bersinar lagi. Akhirnya pindah ke Liga Arab juga sekarang menyesuaikan mainnya gitu, dan tetap bersinar di posisinya. Itu intinya bro. Nah kemudian ada mimpi-mimpi. Nah mimpi aku itu sebenarnya yang paling besar itu adalah aku ingin membawa keluargaku ke tingkat ekonomi lebih tinggi lah, karena aku merasa keluargaku banyak kurang. Jadi ada sedikit perbedaan antara pandangan aku sama ayah aku sama mama aku gitu, dan aku bisa menyesuaikan. Aku harus stabil, balance lah, di sisi agama juga di sisi non agama. Kalau misalkan abiku itu memang percaya banget kalau rezeki itu datang dari Allah gini. Tapi umi aku bilang kalau ya finansial juga ditentukan dengan pekerjaan kita di dunia, bukan cuma dari agama-agama doang. Jadi dari situ aku mengambil kesimpulan itu balance, dan secara garis besar tujuanku itu mimpi besarku itu ya gambar kecilnya itu baca prioritas gitu. Cuman aku akan dari SMP nih aku udah punya tekad, aku pengen gini. Jadi waktu dulu tuh kan sering ada donatur tuh, kalau kita puasa dikasih geprek berapa ratus porsi gitu. Di situ aku mikir, aku mah cita-citanya nggak mau jadi ustadz. Berdakwah tetap berdakwah, cuman cita-cita aku pengen kayak orang itu gitu. Aku pengen bisa ngalirin rezeki orang lewat jalur aku gitu. Jadi harta aku yang aku punya itu bukan semena-mena buat keluarga aku, buat hidup, tapi harta aku banyak, tapi aku akan menyalurkan harta itu dengan baik. Keluarga aku cukup, keluarga aku mudah, mau ini mau itu, tapi aku juga di lain sisi aku mudahkan orang lain, bantu orang lain, kasih sedekah. Aku suka. Oke, sekian guys dari vlog dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.